Waalaikumsalam. Oh ya, mangga. Ibu, Bapak Mama. ada Mang? Alhamdulillah. Ya, silakan Ibu, mangga. Silahkan duduk. Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, mangga, mungkin ada yang saya bantu. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mengganggu waktunya Bapak ya. Saya datang ke ruangan Bapak ini ada tugas yang harus saya selesaikan. Tugas CGP Pak, calon guru penggerak yang angkatan 11 itu ada tugas tentang demonstrasi kontekstual di modul 3.1 Pak. Demonstrasi kontekstual ini tentunya ada kaitannya dengan saya harus mewawancarai kepala sekolah Pak. Oh iya. Karena yang harus ditanyakan kepada kepala sekolah itu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam pemimpin pembelajaran. Yang tentunya ini ada kaitannya dengan Bapak selaku kepala sekolah di sekolah saya Pak. Iya. Tapi mohon maaf ya Pak, sebelumnya bukan bermaksud saya menggurui, tetapi saya ingin mengambil motivasi atau pembelajaran dari apa yang Bapak utarakan, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Untuk pertanyaan pertama mungkin bagaimana tentunya di sekolah kita kan Pak banyak permasalahan yang terjadi. Nah, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh iya. Terima kasih. Mungkin kita pastikan itu adalah dengan mengidentifikasi dulu permasalahan itu ada dua hal. Yang pertama adalah rujukan moral, yaitu pada situasi benar dengan salah. Dan yang kedua itu adalah dilema etika, yaitu pada situasi benar dan benar. Ya, iya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan keputusan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oh iya. Untuk mengambil keputusan dua kepentingan yang sama-sama benar, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah, yaitu bujuk moral atau dilema etika. Yang kedua, mengambil keputusan, yaitu memperhatikan yaitu 4 paradigma dilema etika, dan 3 prinsip dan 9 langkah ya pengujian keputusan. Mungkin itu saja Bu. Nah, iya. Tentunya mungkin dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak memiliki langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh ya. Mungkin selama ini yang langkah ya atau prosedur yang dilakukan yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Yang kedua, mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Yang ketiga, menentukan siapa yang terlibat. Mungkin bisa melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta-fakta. Yang berikutnya ya pengujian benar atau salah. Yang berikutnya melaksanakan 3 prinsip ya resolusi. Yang berikutnya mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Dan yang berikutnya adalah membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah merefleksi. Itu saja. Iya, Pak. Tentunya dengan langkah-langkah yang Bapak ambil ya, yang barusan Bapak jabarkan, ada hal-hal apa saja selama ini yang dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang diambil yang hal efektif dalam mengambil keputusan yaitu pengambilan keputusan pada kasus dilema etika menggunakan 3 prinsip ya resolusi, yaitu berpikir berbasis
hasil akhir, yang kedua berorientasi pada aturan yang benar, dan yang ketiga mengutamakan rasa peduli. Dan yang berikutnya adalah memperhatikan dampak jangka panjang. Dan yang berikutnya diskusi dengan guru pemangku kepentingan sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah yang ada. Ya, Pak. Kemudian hal-hal apa saja tentunya dalam suatu pengambilan keputusan, Pak, ada sebuah tantangan ya, Pak, pada kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika tersebut. Kira-kira apa tantangannya, Pak? Mungkin tantangan yang dalam dilema etika itu mungkin sulit diputuskan, karena itu dilema etika itu kan benar ya dengan salah. Saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, dan kepedulian terhadap sesama. Ya, Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu, Pak, dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak menyelesaikannya di tempat saat kejadian atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Mungkin itu jadwalnya itu adalah tergantung dan situasi dan kondisi pada permasalahan yang ada, itu pengaruh terhadap lembaga. Jadi kalau memang permasalahan itu adalah sangat riskan sama sekali, harus berarti cepat. Kalau misalnya nanti perlu dengan diskusikan dengan pemangku atau pengalit lembaga dan mengusulkan dengan pemangku kebijakan, kita diskusikan dulu seperti itu. Ya, Pak. Tentunya, Pak, dalam penyelesaian dilema etika tersebut ya, Pak, adakah seseorang, Pak, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, yang membuat Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu lebih mudah, Pak? Faktor yang mempermudah mengambil keputusan, mungkin saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan itu berdasarkan yang saya pahami dan melibatkan dewan guru atau pihak terkait. Ya, Pak. Kemudian tentunya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tentang dilema etika dan rujukan moral ya, Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut, Pak? Mungkin pengalaman dari dilema etika, yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri, yang kedua adalah prinsip pengambilan keputusan, dan yang berikutnya adalah paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, Pak. Saya rasa cukup, Pak, untuk wawancaranya. Saya sangat termotivasi sekali oleh jawaban-jawaban Bapak dalam penyelesaian permasalahan di sekolah yang Bapak pimpin, baik itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita semakin maju lagi, Pak, ya. Amin. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan Bapak sehat, dan doakan juga saya supaya menjadi guru yang berhasil bisa menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Amin. Amin. Bapak, saya akan pamit karena kebetulan masih ada kelas ya. Gampang ya. Ya. Silakan. Terima kasih, Pak. Mangga, Pak. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.